Jerome Powell, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, membangun narasi yang menyesatkan di pasar. Minggu lalu selalu dibangun terus. Setiap bulan selalu dibangun narasi-narasi tentang nantinya ekonomi Amerika akan soft landing, ya. Tidak akan terjadi crash landing, akan turun pelan-pelan dan ekonomi akan baik-baik saja. Jadi yang dikatakan krisis terbesar sepanjang sejarah, ada crash landing itu bakal tak akan terjadi di tahun 2023 bahkan di tahun 2024. Ini adalah narasi yang sangat menyesatkan, narasi yang menipu banyak orang di seluruh dunia, ya. Sehingga semua orang itu terlena karena ada dengar-dengar bahwa dalam waktu dekat lagi di tahun 2024 di bulan Maret atau di bulan Mei, ya, kemungkinan besar, ya, Bank Sentral Amerika akan memangkas suku bunga, tidak akan menaikkan suku bunga lagi. Ini adalah penipuan terbesar sepanjang sejarah, penipuan di pasar global, di pasar keuangan, ya, membuat orang itu terlena, beli saham, masuk lagi bahwa ekonomi sudah membaik, ya. Padahal dia tidak tahu bahwa Amerika, ya, busuk boroknya itu disimpan. Amerika dengan suku bunga yang sudah sangat tinggi ini itu punya dampak besar terhadap ekonominya. Ya, negara di Eropa itu sudah mengalami resesi krisis yang parah karena suku bunga yang tinggi. Begitupun di Cina, karena dampaknya karena Eropa yang sudah ekonominya menurun, akhirnya ekspor Cina ke negara-negara tersebut itu menurun, maka mengurangi juga penerimaan negara untuk Cina. Dan juga di dalam negeri Cina juga mengalami masalah, ya, masalah tentang default sektor propertinya karena begitu booming bubble-nya sektor properti yang sudah melebihi dari oversupply, ya. Banyak properti tetapi tidak ada yang beli. Begitulah ceritanya. Masalah ini terjadi di seluruh dunia, ya. Dan Amerika pun juga akan mengalami kesulitan. Jadi dunia tidak akan yang mengalami yang namanya soft landing. Jadi soft landing adalah tipu-tipu di pasar. Narasi yang dibangun untuk mengelabui investor di dunia. Setiap sejarah selalu membuktikan bahwa kalau suku bunga nanti yang rencananya tahun depan, ya di sekitar bulan Maret atau April, ya mulai Maret atau Mei, ya, prediksi mereka begitu, ya, di tahun 2024, Federal Reserve Bank Sentral Amerika tidak akan menaikkan suku bunga lagi, akan menurunkan di tahap untuk menurun. Jadi di akhir tahun 2023 nanti pertemuan tanggal 13 Desember 2023 minggu depan disinyalir tidak akan naikin suku bunga lagi. Suku bunga akan unchanged, tidak berubah. Dan nanti pada tahun depan 2024 bulan Maret atau bulan Mei suku bunga mulai diturunkan atau dipangkas. Nah, karena informasi atau prediksi seperti itu yang sudah beredar di pasar, maka sekarang kita lihat bursa saham naik, euforia yang terjadi di pasar, ya. Kembali lagi mereka masuk ke pasar, ya, membeli money game yang kagak jelas, Bitcoin dan lain-lain, ya. Mereka beranggap bahwa ekonomi dunia sudah membaik. Dan ekonomi walaupun akan terjadi sesuatu, akan turun soft landing pelan-pelan. Tidak ada yang namanya crash landing. Tidak ada yang terjadi market crash terbesar sepanjang sejarah. Nah, Anda perlu ingat bahwa sejarah membuktikan bahwa, ini saya kasih tahu, bahwa untuk turunin suku bunga, itu harus ada terjadi kebangkrutan ekonomi. Ekonomi itu harus mengalami kebangkrutan dulu, baru suku bunga itu turun.
Anda bisa lihat sendiri harga emas pagi tadi, harga ini hari tanggal berapa ya? Tanggal 4 Desember 2023. Pagi di market Asia, di market Australia, harga gold futures, harga gold dunia menyentuh level tertinggi, all time high sepanjang sejarah di 1145 US dollar per troy ounce. Setelah menyentuh level itu, langsung di taking profit besar-besar, harganya turun lagi kembali ke 2070-an US dollar per troy ounce. Itu adalah harga terakhir dan harga tidak mungkin naik lagi ke sana. Dan market mulai tanggal 4 Desember hari ini sampai seterusnya market itu akan bearish. Dan market itu akan istilahnya cuci gudang, semua pada keluar. Dan investor nangis darah yang percaya dengan narasi bahwa suku bunga akan turun, ekonomi akan baik-baik saja, soft landing, pelan-pelan, tertipu dengan narasi-narasi yang dibangun oleh fund manager, para bandar-bandar yang menyesatkan seluruh trader retail kecil-kecil ya di seluruh dunia. Ya. Yang paling benar di sini adalah saya selalu menyarankan kepada Anda semuanya bahwa market crash itu pasti terjadi. Tidak bisa undisputed, tidak bisa dibantahkan bahwa market crash itu pasti terjadi. Karena itu sejarah membuktikan setiap ada pemangkasan suku bunga, setelah suku bunga naik tinggi, inflasi mulai menurun, pada saat mau rencana dipangkas suku bunga, hati-hati itu akan terjadi crash landing dulu. Sebelum ada alasan itu, suku bunga tidak bisa turun. Jadi ada waktu, jeda waktu. Prediksinya begitu kan, Bank Sentral Amerika, Federal Reserve memberikan jeda waktu. Jeda waktu untuk penurunan suku bunga, pemangkasan suku bunga. Jadi terakhir ini, nanti tanggal 13 Desember, saya pastikan bahwa suku bunga akan naik terakhir. Akan naik 50 basis point. Di bulan Desember ini, maka kehancuran ekonomi dunia terjadi. Mulai Desember 2023 terus, Januari, Februari, dan mungkin bulan Maret dan Mei itu akan terjadi penurunan suku bunga untuk apa? Untuk memulihkan ekonomi yang sudah bangkrut karena kenaikan suku bunga tertinggi yang akan terjadi nanti di tanggal 13 Desember 2023 ini. Nah, begitulah alur cerita yang realitas yang akan terjadi nanti. Itulah yang paling benar, yang paling waras, yang paling masuk logika. Kalau narasi bahwa itu narasi orang dungu, ya, ekonomi, suku bunga akan dipangkas bulan depan. Wah, ekonomi akan baik. Ekonomi makin tinggi, suku bunga gak bakalan dipangkas. Logikanya gak kebalik-balik. Ya. Ekonomi makin membaik, inflasi juga akan kembali naik. Nah, kalau inflasi masih tinggi, suku bunga dipangkas. Bagaimana jalan ceritanya? Ya. Suku bunga akan dipangkas kalau ekonomi memburuk, melemah, hancur. Kalau bisa itu akan terjadi crash, bangkrut ekonomi dulu. Supaya suku bunga itu adalah stimulus untuk menggairahkan, membangkitkan ekonomi lagi. Bukan suku bunga turun di saat kondisi ekonomi yang lagi bagus. Ini dari mana ceritanya? Nggak ada seperti itu. Itu gak waras. Itu penipuan. Jadi saya katakan sejujurnya bahwa narasi itu dibangun adalah narasi penipuan. Narasi mau mencelakakan Anda. Jadi Anda itu jangan terlalu polos. Hanya di channel ini, satu-satunya di dunia yang mengatakan bahwa itu adalah penipuan di pasar. Narasi yang menyesatkan Anda. Bagaimana ekonomi itu soft landing? Tidak ada cerita ekonomi itu soft landing. Emang ekonomi itu tidak ada masalah di seluruh dunia. Ini masalah ini carut marut di seluruh dunia. Masalah ekonomi itu belum ada negara-negara yang bangkrut karena suku bunga tinggi ini.
hutangnya jadi naik. Bagaimana ceritanya bahwa ekonomi dunia bisa soft landing, ekonomi Amerika soft landing? Dari mana cerita? Utang yang begitu banyak bisa soft landing. Ini sangat menyesatkan. Selalu dibangun narasi-narasi soft landing, ekonomi akan baik-baik saja. Tidak akan terjadi itu yang namanya crash. Tidak ada terjadi kebangkrutan. Sangat lucu. Enak aja bicara gitu. Anda menyesatkan semua orang di seluruh dunia. Suku bunga sudah tinggi begini, tidak terjadi sesuatu. Dari mana jalan ceritanya? Dari mana itu hukumnya? Hukum ekonomi adalah suku bunga tinggi itu ekonomi akan melemah, akan jatuh. Dan kalau pada saat dan suku bunga, kalau butuh suku bunga rendah, itu tujuan adalah memacu pertumbuhan ekonomi lagi. Itu adalah stimulus. Stimulus suku bunga rendah itu tidak akan terjadi di saat ekonomi yang sedang bagus, sedang tinggi. Ekonomi sekarang yang sedang bagus, ekonomi Amerika bagus, itu tidak mungkin suku bunga dipangkas. Ingat itu. Ekonomi Amerika harus bangkrut dulu, harus jatuh dulu, baru suku bunga itu turun, the Fed. Itu logika yang masuk akal. Saya ulang lagi, logika yang masuk akal adalah terjadilah crash landing di ekonomi Amerika supaya suku bunga itu turun. Jangan percaya dengan narasi yang tiap hari dibangun, suku bunga mau turun, maka saham naik lagi. Nanti pada tanggal bulan Maret saham naik lagi. Bagaimana? Jadi kalau saham naik, tidak ada inflasi. Bagaimana cerita? Kacau sekarang. Sekarang ini udah gimana ya, kebalik-balik ya. Ya itulah yang mau saya kasih tahu, bahwa Anda semua ini di seluruh dunia ini yang membeli saham, ya apapun bisnis, itu terlena dengan narasi yang sangat menyesatkan sekarang. Narasi yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi crash landing, ekonomi akan soft landing. Karena inflasi sudah menurun. Ya, inflasi aja, laporan aja belum keluar, sudah bereaksi. Ini sangat-sangat rumor atau yang tidak jelas. Narasi yang tidak jelas. Yang sangat, saya katakan sangat menyesatkan. Faktanya belum keluar, tetapi sudah begitu keyakinan untuk memborong harga ke atas. Anda tidak tahu bahwa ini adalah jebakan. Jebakan karena apa? Karena sesuatu yang akan terjadi itu, ya, itu adalah rahasia. Jadi Anda harus tidak tahu bahwa akan terjadi crash landing. Kalau Anda sudah tahu crash landing terjadi, maka tidak terjadi. Nah, maka sekarang ini dibangun narasi supaya orang itu pikir bahwa ekonomi itu akan soft landing, akan turun pelan-pelan. Tidak terjadi sesuatu. Bank Sentral Amerika akan hold, ya, tidak akan menaikkan suku bunga terus, melihat kondisi, kata itu bahasanya Jerome Powell, melihat kondisi sampai dengan bulan Maret atau Mei, apakah akan naikin suku bunga di sekitar bulan itu, akan menurunkan suku bunga. Kenapa? Melihat apa? Melihat terjadi kebangkrutan dulu, terjadi crash dulu, crash landing terjadi dulu, baru suku bunga itu diturunkan. Jadi ada jeda waktu itu antara bulan Januari, Februari, Maret tahun depan untuk melihat terjadi crash landing dulu. Kalau tidak terjadi crash landing, tidak akan menurunkan atau memangkas suku bunga. Simpan video ini dan buktikan bahwa yang saya katakan akan terjadi crash dulu, baru suku bunga itu turun. Selama tidak terjadi crash, tidak terjadi kebangkrutan ekonomi Amerika dan dunia, maka tidak ada yang namanya memangkas atau menurunkan suku bunga. Oke, inilah informasi yang
akan terjadi, realitas yang akan terjadi. Jadi jangan terlena dengan narasi Bank Sentral Amerika, Federal Reserve memangkas suku bunga nanti. Jadi ekonomi baik-baik saja. Nah, itu sangat menyesatkan. Oke, untuk dapatkan peluang itu yang akan terjadi nanti hanya ada di futures trading. Anda harus trading di futures karena Anda akan mendapatkan momentum itu, momentum kejatuhan pasar keuangan dunia. Nah, untuk lebih tahu detailnya, Anda hubungi saya di email di bawah ini. Saya akan bantu Anda bagi yang belum mengerti tentang futures trading. Bagaimana bisa mendapatkan momentum itu, bisa mendapatkan cuan besar di trading di pasar futures, ya. Di forex trading, Anda bisa trading oil, harga oil yang sudah jatuh, harga komoditi yang sudah jatuh, itu tandanya ekonomi dunia sudah melemah. Jadi akan terjadi yang namanya kebangkrutan. Itu pasti terjadi dan memanfaatkan peluang di futures trading. Sukses untuk Anda.